Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya kita di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Semoga Allah berikan kesempatan, kesehatan dan hidayah dan taufiknya sehingga kita betul-betul optimal di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Begitu juga majelis ini yang betul-betul kita merasakan luas dan besarnya pertolongan Allah sehingga kita semua diberi keinginan yang terus menerus tidak ada henti-hentinya untuk menghidupkan hari Selasa ini untuk mengkaji Al-Quran, sehingga kita berharap semoga semangat ini tidak pernah pudar dengan perjalanan waktu. Bahkan kalau hari ini ditutup, rutinitas kajian Selasa ini bukan untuk istirahat tapi untuk berusaha lebih keras lagi di dalam berinteraksi dengan Al-Quran insyaallah. Dan kita tadi sudah diperdengarkan surat Al-Baqarah 183 sampai 187 yang sungguhnya tidak akan ada habis-habisnya untuk dibahas. Ayat ini akan terus memberikan inspirasi, motivasi di dalam menjalani kehidupan khususnya di bulan Ramadan. Karena kita semua sudah diberi hidayah yang sangat luas oleh Allah, di mana tiap Selasa di tengah-tengah kesibukan kita ya, ataupun setiap hari Selasa kita dimudahkan oleh Allah mengatasi segala hambatan-hambatan sehingga kita bisa berkumpul untuk mengkaji Al-Quran. Maka pentingnya surat Al-Baqarah 183, 187 ini difahami berdasarkan syumuliyahnya ya. Syumuliyah artinya difahami secara utuhnya, tidak difahami secara sepotong atau istilahnya tidak difahami secara parsial. Jadi walaupun kita sedang membaca 183 sampai 187 namun tetap pikiran kita terpola dengan lengkap ya, apa saja pesan Allah sebelum 183 ya. Apa saja pesan Allah setelah 187, sehingga kita sebagai santriwati Al-Quran ini benar-benar pemahamannya pemahaman yang utuh terhadap Quran itu sendiri. Tentu yang paling baik adalah pemahaman secara umum daripada Al-Baqarah itu sendiri. Minimalnya adalah beberapa ayat sebelum 183 dan beberapa ayat setelah 187, di mana Allah menginginkan
orang-orang beriman itu harus siap melaksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah dalam berbagai macam bentuk syariatnya. Di mana syariat itu ada yang disebut dengan syariat ibadah, ya. Ada yang disebut dengan syariat jinayah, ya. Jinayah itu tentang pelaksanaan hukum pelanggaran kriminal. Ada hukum tentang ta'amul, tentang hukum muamalah, hukum terkait dengan pengaturan harta. Jadi tidak hanya fokus dengan 183 yang lebih kepada hukum ibadah. Padahal 178 misalnya membahas tentang jinayah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, bahwa kita sebagai orang beriman memahami Al-Quran, meyakininya, bahkan siap melaksanakannya juga secara utuh, bahwa hukum-hukum Al-Quran sangat beragam. Jadi ada kutiba alaikumul qisas, itu seharusnya pelaksanaannya persisnya seperti kutiba alaikumus syiyam. Jadi bukan giliran syiyam semangat, kutiba alaikumul qisas pemahamannya aja nggak ada, ataupun niatnya juga nggak ada, semangatnya nggak ada, ya. Begitu juga setelahnya ada pentingnya menjaga kehalalan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Pentingnya meyakini bahwa berjihad itu bagian daripada Islam. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Setelahnya ada ayat haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ada al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu semua harus memahamkan kepada kita tentang syumuliyatul Islam. Artinya walaupun fokusnya lagi kepada kutiba alaikumus syiyam, tapi di dalam kepala ini, dalam hati ini tetap bersemangat untuk melaksanakan seluruh ajaran Islam secara utuh, betapapun tidak populernya, betapapun dicitrakan dengan citra yang negatif, seakan-akan kalau Islam punya agenda waqatilu, peranglah, berarti Islam enggak rahmatan lil alamin. Padahal aslinya justru dibalik, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di situ ada hasilnya, akan lebih terlihat bahwa Islam ini din rahmatan lil alamin, dan begitulah seterusnya, ya. Jadi jangan terlupakan pesan-pesan Allah, ya, secara umum dari Al-Baqarah ini, ataupun secara khusus apa yang diungkapkan sebelum 183 dan setelah 187. Maka 183 sampai 187 secara umum adalah tentang agenda Syahrul Ramadan. Agenda Ramadan itu harus terdiri satu dari
dari siam yang menghasilkan ketakwaan. Ya. Siam yang menghasilkan hubbul Quran, kecintaan kepada Al-Quran. Karena Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Siam yang menghasilkan memperbanyak doa. Karena Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siam yang menghasilkan ya, akhlak yang baik terhadap orang lain, ya, khususnya adalah keluarga, ya. Yang salah satunya diungkapkan dengan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tentu sangat panjang untuk dibahas siam yang terkait dengan ketakwaan. Maka jika kita coba ambil salah satu poin tentang ketakwaan adalah apa yang diucapkan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi salah satu target ketakwaan yang harus dimiliki adalah terbangunnya semangat imanan wahtisaban dan semangat ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Imanan kita semua tahu adalah sebuah keyakinan terhadap Allah yang mensyariatkannya, ya, beriman terhadap Rasulullah yang pasti benar di dalam menyampaikan syariat ini, ya. Ihtisaban dari kata hisab, ya. Hisab itu artinya hitungan. Jadi ihtisaban memiliki keyakinan akan adanya hitungan-hitungan pahala di balik Ramadan, mulai dari puasanya dan seluruh agenda yang lain, ya. Alhamdulillah, insyaallah setiap kita mulai mungkin sudah mulai anak-anak atau paling lambat mulai saat mukallaf sudah terbiasa berpuasa Ramadan yang tidak terlepas karena semangat imanan wahtisaban, ya. Tarbiyahnya seharusnya atau pembinaannya, pendidikannya bagaimana bisa menjadikan imanan wahtisaban ini menjadi sesuatu yang menyatu di dalam diri kita dalam semua momen kehidupan. Jadi tidak hanya imanan wahtisaban di bulan Ramadan, yang dengan imanan wahtisaban itu insyaallah seseorang akan tidak henti-hentinya beramal soleh karena dia tidak mau ketinggalan. Dari Ramadan itu bukan hitungan hari lagi, tapi hitungan menit. Dari menit harus menghasilkan pahala, harus menghasilkan balasan dari Allah karena semangat ihtisabannya, ya. Maka PR yang terbesar lagi adalah bagaimana imanan wahtisaban itu menyatu dalam diri kita sehingga, ya, sepanjang hidup kita dalam posisi imanan wahtisaban. Karena yakin sebagai perintah Allah, karena yakin di balik itu ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah kita mengevaluasi dalam diri kita, ya, apa kekurangan-kekurangan diri kita dalam amal soleh,
maka semua harus kembali kepada imanan wahtisaban yang harus ditingkatkan lagi, harus diperbaharui lagi, harus dikuatkan lagi. Ya. Kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan tiap Selasa bisa duduk bersama ngaji tafsir. Ya. Ini sesungguhnya tidak terlepas dari iman dan wahtisaban. Ya. Ya. Tidak mudah ya, tidak mudah memiliki imanan wahtisaban sekedar berangkat dari rumah duduk dengar ya, itu sesuatu yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di balik berbagai macam fadilahnya ya. Apakah fadilah Rasulullah menjelaskan siapa yang keluar dari rumahnya ya, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', maka dia dihitung perjalanannya sejak dari rumah itu perjalanan fi sabilillah sampai dia sampai lagi ke rumahnya. Jadi kalau dari berangkat ke rumahnya balik lagi itu perlu 5 jam, berarti dia punya hidup yang bernilai fi sabilillah ya, dalam waktu 5 jam. Ini harus menjadi rasa syukur kita kepada Allah ya. Kok bisa-bisanya ibu-ibu ini dalam sekian tahun ya, bertahan di hari Selasa ini ya. Bahkan terus meningkat, ada yang pakai seragam, ada yang pakai rekaman ya. Wah, macam-macam lah ya. Ini kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ibu-ibu maupun saya mustahil bisa melaksanakan. Ini tidak terlepas dari semangat imanan wahtisaban ya. Ya. Sehingga ya, semoga Allah terus menjaga imanan wahtisaban kita ya. Ya. Ya, siapa sih yang enggak merasa betapa repotnya ya, persiapan perjalanan ke sini ya. 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 Apalagi seorang ibu ya, itu udah pasti persiapannya 2 kali lipat ya. Ya. Ya, tapi karena imanan wahtisaban ya, kita bisa melaksanakannya ya. Jika ini tidak imanan wahtisaban, walaupun disebut fisabilillah yang ya, kalau saja ya, dalam perjalanan ini kemudian Allah panggil ya, berarti dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mati syahid itu tidak harus berdarah-darah. Bisa saja orang mati syahid masih tetap ya utuh badannya. Contohnya sahabat Dzul Bijadain. Sahabat namanya Dzul Bijadain. Bijad itu apa artinya? Bijad itu artinya sehelai kain. Sahabat ini disebut Dzul Bijadain karena pakaiannya cuma 2 helai kain, saking miskinnya. Awalnya sahabat yang sangat kaya, tapi karena dia masuk Islam bersama Rasulullah di embargo oleh keluarganya, oleh pamannya, karena dari kecil yatim ya. Jadi pakaiannya cuma 2 helai kain yang untuk menutup auratnya sama diselendangkan untuk menutup badannya. Ini sahabat matinya cuma sakit, tapi Rasulullah menyebut dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya mati syahid ya. Iya saya doakan. Doanya apa? Allahumma la taj'al mautahu ala suyufil kuffar. Ya Allah, jangan kau jadikan matinya itu karena tebasan pedang-pedang orang kafir. Gimana sih minta mati syahid, malah doanya jangan sampai terbunuh gitu kan.
Ternyata benar, di tahun 9 Hijrah beliau ikut Rasulullah perang Tabuk. Di perang sampai di tempatnya, sampai di lokasinya beliau sakit. Karena sakit itu sampai menemui ajalnya. Maka diuruslah jenazah ini oleh Rasulullah sendiri, dibantu oleh Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Rasulullah nggak mau jasadnya itu dibantu orang lain, biar Rasulullah ngurus sendiri sampai turun ke liang lahatnya itu Rasulullah yang menggendongnya dan diletakkan, sampai membuat para sahabat semua mengatakan, coba saya yang jadi jenazah ya kalau diurus seperti itu. Itu semua karena apa? Karena niatnya, imanan wahtisabannya terhadap syariat-syariat Allah yang ada, betapapun resikonya dia harus hidup sangat kekurangan. Namanya si pasaran, namanya cuma Abdullah, aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama syirik, ya, hambanya Uzza. Maka Rasulullah mengganti Abdullah, tapi Rasulullah mempopulerkan dengan Dzul Bijadain. Jadi tanpa berdarah-darah, ya, tapi tetap disebut syahid. Rasulullah mengatakan, ya Allah, sungguh saya ridha, senang kepada hamba-hambamu ini, maka tolong ridhailah hambamu ini. Begitulah keutamaan mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaallah kajian Selasa ini membuat kita selalu meniatkan hidup ini fi sabilillah. Ya. Tidak mudah seseorang meyakini, ya, ngaji tafsir seperti ini, betapapun Rasulullah menjanjikan siapa yang mengkaji tafsir, ya, maka Allah menghitung pahalanya itu per ayat bagaikan naqatun qauma. Naqatun qauma itu onta yang besar, ya, yang sangat mahal, ya. Kalau istilah kita adalah sapi limusin gitu, ya. Jadi kalau sapi limusin harganya 100 juta, ya, kira-kira onta kauma itu harga ekornya, satu ekornya juga 100 juta. Jadi pahalanya dihitung per ayat, seperti naqatun qauma, 2 ayat berarti naqatani qaumawani, bagaikan 2 onta yang besar. 3 ayat berarti lebih dari itu, ya. Jadi kita bisa terus mempertahankan kajian Selasa ini tidak terlepas dari imanan wahtisaban terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Tanpa imanan wahtisaban mustahil, ya, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengkaji Al-Quran ini di tengah-tengah jarangnya orang yang mau mengkaji Al-Quran, ya. Kalau tabligh akbar pasti banyak peminatnya, ya. Kalau ceramah umum pasti banyak peminatnya. Tapi ngaji ayat satu kata demi satu kata, sababun nuzulnya, ibrahnya, ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil diri kita bisa melaksanakannya. Bahkan di antara kita ada mungkin sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ya, terlepas dari kondisi setelah dipelajari entah kemana tuh ilmu, ya. Gimana yang nggak belajar, ya? Yang sudah belajar, yang sudah nyatet, seterusnya, ya. Pekan depan kalau ditanya lagi belum tentu itu pada ingat itu, ya. Tapi ya karena imanan wahtisaban kita terus aja, ya. Karena kita tetap yakin betapapun, ya,
sedikit penyerapannya tapi tetap punya efek iman yang baik, punya efek tarbiyah yang baik dalam diri kita, sehingga alhamdulillah kita semua nggak bosan-bosannya ya, untuk bertekad menghidupkan kajian tafsir ini ya. Semoga Allah menyebarkan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita kepada seluruh saudara-saudara kita yang lain yang berada di sekeliling kita, insya Allah semua juga tidak terlepas kecipratannya ya. Ini contoh imanan wahtisaban yang harus dihidupkan dalam segala amal soleh yang belum kita lakukan ya. Mungkin bagi sebagian orang ngaji tafsir seperti ini seperti pilihan ya, seperti seakan-akan oh ente kan yang berminat, saya nggak berminat, nggak masalah. Padahal aslinya ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap orang harus punya agenda mempelajari Al-Qur'an betapapun sangat minimnya. Ini kalau dipikir-pikir betapa enggak minim, udah sepekan sekali, paling-paling 2 jam atau mungkin 1 jam atau setengah jam ya. Tapi itulah yang bisa kita lakukan ya, dan dalam waktu yang lama, sehingga insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita ya. Dari sini juga penting terus dikembangkan mana amal mana yang belum bisa saya lakukan ya, atau masih sedikit saya lakukan, dan segera kita mengambil kesimpulan berarti imanan wahtisaban yang belum terhidupkan dalam diri kita ya. Jadi imanan wahtisaban ini Rasulullah minta agar termiliki dalam diri seorang beriman itu betapapun dalam amal-amal yang tidak diduga ya, diduga kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya imanan wahtisaban dalam rangka antakuffa syarraka 'anin nas ya. Bagaimana kita punya semangat jangan sampai diri saya ini nyusahin orang ya, ngeselin orang ya. Itu paling minimal ya. Kalau bisa nyenengin orang ya, nyenengin orang, memudahkan seseorang ya, membuat orang lebih bahagia. Tapi kalau nggak bisa itu semua, minimal jangan nyusahin orang ya. Itu bagian daripada antakuffa syarraka 'anin nas ya. Ya. Ini berarti pentingnya bagaimana menjaga mulut, jangan sampai mulut kita ya, walaupun maksudnya bercanda dan seterusnya, tapi harus diwaspadai jangan sampai ada orang tersinggung, ada orang tidak suka dengan ucapan kita. Kalau kita sadar ternyata ada orang terganggu oleh ucapan kita, segera minta maaf ya, ya. Tindakan kita dan sebagainya ya, itu harus ada semangat imanan wahtisaban agar selalu di dalam amal soleh ya. Ataukah imanan wahtisaban dalam hal-hal yang kelihatannya kecil ya. Apakah misalnya Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah ya. Ya. Atau hadis lain mengatakan engkau berpenampilan dengan muka yang cerah di hadapan saudaramu, kemudian senyum, itu adalah sedekah ya. Ya. Jadi tidak berpenampilan cemberut ya, atau pelit atas senyum ya, sehingga tidak mendapatkan sedekah dari amal yang kelihatannya kecil ini, padahal kecil tapi
akan berulang-ulang dilakukan sehingga akan menjadi sedekah. Ini perlu imanan wahtisaban, ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi banyak yang dilakukan. Ini tidak terlepas dari imanan wahtisaban. Oleh karena itu Al-Quran di ayat-ayat yang lain selalu mengatakan ada manusia-manusia yang disebut dengan yusari'una fil khairat. Orang-orang selalu bersemangat di dalam berbagai macam amal soleh, ya. Ada ayat yang mengatakan sabiqum bil khairat. Jadi ini menunjukkan ada pribadi-pribadi yang hidupnya tidak hanya hitungan jam, hitungan menit penuh dengan amal soleh ya. Dari mana ini? Tidak ada lain dari semangat imanan wahtisaban yang dimiliki oleh orang beriman, ya. Imanan wahtisaban dari tenaganya, imanan wahtisaban dari ilmunya, imanan wahtisaban dari hartanya, imanan wahtisaban dari tenaganya, ya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan setiap amal soleh yang kondisinya atau peluangnya ada di dalam dirinya, namun karena tidak adanya atau lemahnya imanan wahtisaban, peluang-peluang itu tidak terjadi dalam dirinya, ya. Meringankan beban orang lain, membantu orang lain, memberi solusi dan seterusnya, ya. Oleh karena itu di ayat berikutnya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini semua menunjukkan pentingnya Ramadan ini didasari oleh ilmu, tidak melihat syariat Islam itu letterlek apa adanya. Ada saat-saat betapapun seseorang enggak berpuasa ya, karena alasan sakit ataupun bepergian, namun bisa jadi di sisi Allah tetap dia mendapat pahalanya. Dan begitulah dalam kehidupan kita normal, sakit dan perjalanan ini selalu menjadi satu motivasi amal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis mengatakan barang siapa yang sudah terbiasa dengan suatu amal kemudian terhalang karena dia sakit atau bepergian, maka pahala amal yang biasa dilakukan itu tetap mengalir bagi dirinya. Berarti ini menunjukkan masalah sakit dan bepergian ini ya harus didasari suatu ilmu atau menjadi sebuah motivasi. Saat seorang itu sehat atau saat seorang itu tidak di dalam bepergian, maka dia selalu memanfaatkannya untuk amal soleh, ya. Mumpung masih sehat, mumpung nggak dalam bepergian, ya. Sehingga saat sakit atau bepergian, ketika amal itu tidak dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat seseorang itu di dalam pelaksanaan amal solehnya, ya. Itu ilmu tentang masalah sakit dan bepergian yang di dalam kasus atau di dalam syariat puasa itu berlaku rukhsah yang fleksibel, ya. Jadi tidak apa adanya begitu, ya. Tidak misalnya kamu sakit, iya saya nggak puasa, sakitnya apa? Sakitnya cuma linu misalnya, yang penting kan sakit nih. Enggak seperti itu, ya. Atau kamu pergi kemana, keluar kota, kemana? Ke Depok, ke Depok aja udah nggak puasa, ya. Yang penting sudah safar kan, kana minkum maridan aw ala safar, ya. Maka dalam rukhsah siam ini
Ya. Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Penggunaan rukhsahnya tergantung kondisi. Kalau kondisinya dengan puasa semakin sakit, maka yang terbaik menggunakan rukhsahnya. Tapi kalau dengan rukhsah, dengan puasa, dia nggak berdampak apa-apa, ya. Walaupun sakit, tetap masih sehat, ya. Maka tetap berpuasa itulah yang terbaik bagi dirinya. Nah, ini menunjukkan pentingnya ilmu di dalam syariat puasa ini. Ya. Ilmu tentang ma'rifatus syariah, ya, yang kemudian menjadi fikih. Ya. Agenda yang kedua dari Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkannya Al-Quran. Artinya apa? Artinya berarti di dalam diri ini harus ada kemampuan ber-Al-Quran yang maksimal. Ya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa ngaji tiap Selasa. Ini juga sudah menjadi salah satu kemampuan ber-Al-Quran. Karena Rasulullah katakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian yang mau mempelajari Al-Quran. Ya. Maka kita harus gali semua. Mana ini kemampuan-kemampuan ber-Al-Quran yang belum saya miliki. Ya. Ya. Misalnya Allah, ya. Misalnya Rasulullah sangat senang apabila orang beriman itu hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka ini harus dimulai dengan sebuah niat dan keinginan. Ya. Dibaca hadisnya, aduh kata Rasulullah, kalau enggak hafal Al-Baqarah, ya, maka innaha la hasrah, kamu akan menyesal nanti di hari kiamat. Ya. Kalau kamu hafal Al-Baqarah, fa akhdhuha barakah, ya, hidupmu akan barakah. Ya. Maka ya, ungkapkan kepada Allah, ya, bahwa diri kita betul-betul kepingin melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca lagi kemampuan lain apa yang direkomendasikan oleh Rasulullah terkait dengan Al-Quran ini. Misalnya terkait dengan bagaimana agar seluruh Al-Quran ini bisa kita pahami. Jadi betapapun logika kita mengatakan apa iya ya bisa ya. Tapi sebagai sebuah keimanan terhadap Al-Quran, kita harus meyakini bahwa insya Allah saya bisa, insya Allah saya kepingin, ya. Insya Allah saya berusaha. Ya. Ya. Apalagi Al-Quran sendiri, begitu juga hadis mengajarkan agar kita punya kemampuan dari Al-Quran ini, kemampuan meneteskan air mata karena Al-Quran. Ya. Kalau air mata karena permasalahan hidup udah sering, ya. Air mata karena nonton sinetron udah sering, ya. Ya, tapi air mata karena Al-Quran ini harus dimulai dari sebuah keinginan dulu lah, ya. Kapan ya saya bisa ya, gara-gara baca, apakah misalnya baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, jadi muncul, jadi basah matanya karena ayat-ayat Al-Quran. Karena baca idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sayyirat. Ya. Jadi keinginannya enggak henti-hentinya, ya. Ingin terus meningkat bersama Al-Quran. Ya.
mulailah walaupun cuma dari keinginan. Ya. Tapi tentu bagaimana berkeinginan kalau nggak tahu apa yang harus diinginkan. Ya. Maka untuk bisa harus diinginkan, ya harus belajar dari Quran itu sendiri dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menyikapi Al-Quran semua dengan ahlan wa sahlan, dengan menyambut. Ya. Ya. Apa yang disebut dengan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apa yang disebut dengan asyarhu. Ya. Jadi semua yang digambarkan Al-Quran nggak ada dalam hatinya, wah kalau ini saya nggak bisa nih, wah kalau sini mah anak muda yang bisa, nggak bisa. Pokoknya apa kata Al-Quran, ya Allah saya kepingin ini, ya Allah Al-Quran ngomong gini kepingin, Al-Quran ngomong begitu kepingin. Ya. Inilah yang ditargetkan oleh firman Allah ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga minimal Allah melihat bahwa dalam diri kita ini semua keinginan-keinginannya adalah keinginan-keinginan yang Qur'ani. Ya. Yang dominannya adalah keinginan Qur'ani. Tidak ada salahnya seorang, saya juga kepingin rumah, saya kepingin ini, kepingin itu. Ya. Tapi jangan sampai kosong dari keinginan-keinginan yang bernuansa ketaatan kepada Allah, keinginan yang fi sabilillah, keinginan yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Agenda berikutnya 186 suruh banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi yang kedua agenda Quran, ketiga agenda berdoa. Seakan Allah ingin mengingatkan kepada kita, ya. Ya. Sampaikan kepada Allah semua keinginan-keinginanmu terhadap Al-Quran yang menurut logikamu adalah suatu hal yang enggak mungkin, suatu hal yang tidak terjangkau. Ya. Cukuplah kamu mengungkapkan keinginan itu. Di 186 ini Allah tunjukkan betapa bahagianya, betapa menyambutnya Allah terhadap orang yang mau minta tolong. Ya, ya Allah, usia saya udah 50 tahun misalnya. Ya. Selama 50 tahun ini ya Allah, saya belum pernah gara-gara baca Al-Quran meneteskan air mata. Ya. Tolonglah ya Allah, sekali aja misalnya. Ya. Ya. Di bulan Ramadan ini air mata saya bisa meleleh karena Al-Quran. Ya. Nanti kalau udah sekali, minta sekali lagi ya Allah ya. Lama-lama jadi kebiasaan. Ya. Minta tolong apa lagi? Ya Allah, saya ya, Ramadan yang lalu alhamdulillah 3 kali hatam. Ramadan ini ya Allah tolonglah 4 kali hatam. Ya. Terlepas nanti hasilnya cuma 2 kali, yang penting Allah tahu bahwa kita itu kepengennya 4 kali. Ya, ya, ya. 4 kali. Ya Allah, saya ini sudah usia segini tapi juz 30 itu belum ada di otak saya ya Allah ya. Tapi kalau tanya lirik lagu apa saja insya Allah ada ya Allah ya. Yang lagu coklat, yang lagu kuning, yang lagu ungu, yang lagu semua ada ya. Ya, ya. Ungkapkan kepada Allah ya, ya. Ya, ini saya melihat rahasianya mengapa antara anjuran beral-Quran dengan anjuran berdoa didekatkan oleh Allah agar kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini berdoa dengan hal-hal yang besar menurut kita, nggak terjangkau menurut kita, tapi karena kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memudahkannya buat kita. Ya. Jadi ayat wa idza sa'alaka ibadi itu ibaratnya ya, Allah ingin mengatakan jika kamu berdoa saya kabulkan, saya kabulkan, saya kabulkan, diulang-ulang mengatakan saya kabulkan itu. Ya.
Tapi kalau Qur'annya isinya begitu kan nggak indah ya. Ya. Tapi diungkapkan oleh Allah dengan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib dan seterusnya, ini menunjukkan maknanya itu semua saya kabulkan dengan sekuat-kuatnya, sesungguh-sungguhnya ya. Ya, jadi kalau dipahami tafsirnya, apa yang menunjukkan betapa manusia itu kalau berdoa disambut oleh Allah ya. Biasanya kalau ada kata sa'ala itu biasanya jawabannya itu nyuruh Rasul. Misalnya yas'alunaka 'anil anfal, jawabannya apa? Qulil anfal ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, jawabannya qul fihima itsmun kabir. Tapi untuk sa'ala di sini enggak pakai qul. Langsung Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, enggak pakai qul fa inni qarib ya. Jadi seakan Allah menyambut sendiri, enggak lewat Rasulullah, terhadap orang yang mau berdoa. Jadi berdoa itu adalah ya satu kemuliaan dari Allah terhadap hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian cukuplah orang itu mau berdoa sudah mulia, karena orang yang berdoa Allah sebut kata ibad ya. Mungkin sudah sering saya sampaikan di majelis ini, tidaklah Allah menyebut dengan kata ibad kecuali manusia itu manusia yang sangat mulia di sisi Allah. Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Orang mau berdoa apalagi doanya banyak, Allah nyebut manusia itu bukan manusia lagi tapi ibad. Sebaliknya ketika Allah masih menyebut manusia itu dengan kata insan atau annas, berarti itu masih sebatas sebagai makhluk saja ya. Seperti bumi, seperti matahari dan seterusnya. Tapi kalau sudah sebut ibad, berarti itu manusia yang spesial. Berdoa, wabil khusus doa-doa yang menurut akal kita enggak terjangkau ya. Kalau sekedar doa minta uang terjangkau, sekedar minta ini, minta urusan dunia terjangkau, tapi bagi yang belum hafal juz 30 misalnya enggak terjangkau. Ini gimana juz 30? Bisa hafal ini ya. Ya, menurut akal dia enggak terjangkau, diminta kepada Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya lebih meyakini Allah daripada keterbatasan dirinya ya. Ketika seorang mau minta sesuatu yang mustahil dalam dirinya ya, sebagaimana kata Nabi Zakaria, wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Dia berdoa minta anak walaupun istrinya sudah dinyatakan enggak mungkin hamil ya. Aqira itu enggak mungkin hamil. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya ya. Dan saya sudah sampai kepada usia yang sangat-sangat lemah yang enggak bisa diharapkan lagi ya. Tapi kalau itu diungkapkan, itu menjadi sesuatu yang spesial dari Allah, karena saat manusia mengungkapkan seperti itu, di situ ada ungkapan sebuah akidah bahwa kekuasaanmu ya Allah lebih besar daripada diri saya, yang menurut saya ini mustahil bisa katakan hafal juz 30, apalagi sudah sampai berani mintanya saya ya Allah, usahakan ya Allah enggak mati kecuali hafal 30 juz misalnya ya. Ngomong aja kan gampang kan ya. Ya, ngomong aja ya, nyampein aja kan gampang ya. Tapi kalau enggak ada ibadi, kalau enggak ada ubudiyah, kalau enggak ada keimanan, ngomong aja enggak berani ya. Apa iya, akhirnya enggak keluar omongan ya. Makanya Allah minta wa idza sa'alaka ibadi. Siapa yang mau minta kepada Allah ya dalam hal-hal yang menurut dirinya mustahil, berarti dia ibad, berarti dia manusia yang sudah bagus imannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, Rasulullah Allah sendiri yang jawab ya. Udah gitu jawabnya pakai inni, fa inni qarib. Sungguhnya saya
Kata ini sudah menunjukkan isyarat bahwa betul-betul Allah mendekatkan dirinya kepada orang yang mau minta. Ujibu da'watad da'i. Saya kabulkan doa orang yang berdoa. Biasanya Allah tuh kalau menyebut kebijakannya pakai sya'a, ya, misalnya yahdillahu linurihi man yasha, yabsutur rizqa liman yasha. Tapi untuk doa enggak pakai yasha. Dia langsung ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini isyarat meyakinkan bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak disambut oleh Allah. Ditambah lagi falyastajibu li manusia, ya. Terimalah, sambutlah ajakan saya ini, ya, falyastajibu. Yakinilah arahan saya ini, ya. La'allahum yarshudun, agar kamu menjadi orang-orang yang berada di dalam hidayah, ya. Sehingga tidaklah kita mengevaluasi diri kita tentang kekurangan-kekurangan diri kita, maka salah satu evaluasinya sudah sejauh mana saya berdoa. Jangan sampai ada suatu amal yang belum bisa kita lakukan, yang belum kita terjangkau, kalau dievaluasi, pantas saja sayanya jarang berdoa, atau sayanya belum pernah berdoa. Jadi jadikan doa itu seperti dalam hadis dikatakan silahul mukmin, senjata orang beriman, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebut dirinya terhadap orang yang berdoa, ya, sayalah sebaik-baik yang menyambut orang yang berdoa. Walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun, walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun, ya. Dan sungguh Nabi Nuh banyak berdoa, dan sayalah sebaik-baik orang yang menerima permintaan, ya. Ya, kenapa Nabi Nuh itu nadana? Karena banyaknya kondisi-kondisi yang menurut akal nggak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Apa saja yang dialami Nabi Nuh itu, ya. Yang dialami adalah masa yang panjang, ya. Masa yang panjang, ya. 950 tahun, ya. Atau ada tafsir yang lain, ya, 1050 tahun, ya. Jadi pengertian apa yang ada di Al-Ankabut, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama, itu justru 1050 tahun. Ada yang mengatakan 950 tahun. Itu ditinjau dari segi bahasa yang ada, ya. Jadi bayangkan, ya, 950 tahun masih siap terus bekerja. Ini kalau bukan karena pertolongan Allah nggak mungkin, ya. Ya. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi diri kita, mana amal-amal yang terputus dari kita, padahal baru juga 2 tahun, baru juga 5 tahun, baru juga 7 tahun. Nabi Nuh 950 tahun masih siap bekerja, ya. Ini tidak terlepas dari doa-doa yang disampaikan, sehingga Allah katakan walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Yang kedua, karena permasalahan apa yang dialami Nabi Nuh? Karena permasalahan dicuekin oleh semua orang yang didatangi. Padahal itu seorang nabi ulul azmi. Gak bisa kita mengatakan jangan-jangan Nabi Nuh itu gak tahu fikih dakwah itu kali, ya. Jangan-jangan Nabi Nuh itu gak ngerti apa cara pendekatan, ya, ilmu komunikasi dan seterusnya. Gak bisa seperti itu, ya. Begitulah Allah menguji hamba-hambanya, ya. 950 tahun hasilnya apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Yang mau menyambut cuma sedikit. Menurut riwayat cuma 80 orang.
itu membuat dirinya tetap kuat, ya, karena tidak terlepas walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Yang ketiga apa? Yang ketiga enggak berdaya, ya. Enggak berdaya. Artinya kesana sini mentok, sini mentok, sini mentok, ya. Tapi karena berdoa, ya, Allah katakan situasi ini dengan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Saya ini sudah enggak jadi manusia yang sudah enggak berdaya, enggak ada lagi, ya. Minta tolong anak enggak bisa, minta tolong istri enggak bisa, karena semua sudah, ya, pro orang-orang yang menentang dakwahnya, ya, sehingga dia menyebut dirinya maghlub, ya. Tapi karena di saat seperti itu dia kembali kepada Allah, ya, maka Allah katakan falani'mal mujibun, ya. Begitu seharusnya kita meyakini doa-doa kita di bulan Ramadan ini, ya. Selain doa yang lebih penting lagi dari semuanya itu adalah doa apa yang kita sering katakan, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Tentu dibalik minta surga, selamat dari api neraka, ini juga sangat tergantung amal-amalnya, sangat tergantung aktivitasnya, ya. Jadi ketika kita juga minta dalam bentuk aktivitas, itu tidak terlepas dari surga-surga yang berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Agenda yang ketiga, bagaimana bisa membangun, agenda yang keempat berarti, ya, keempat, membangun rumah tangga yang baik yang diungkapkan dengan uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, yang sangat luas pembahasannya baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang kalau kita ringkas, rumah tangga yang diinginkan oleh Allah harus terdiri dari ma'rufun dan terdiri dari ihsanun, ya. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, ya. Baik ma'ruf maupun ihsan artinya sama-sama amal soleh, ya. Tapi memiliki bobot yang berbeda. Ma'ruf itu amal soleh yang dilakukan oleh manusia yang suasananya kondusif, ya. Ya. Apakah amal soleh dalam bentuk hartanya memang ada, ya. Ya. Apakah amal soleh, ya, dia tetap beramal soleh dalam kondisi rumah tangganya memang baik misalnya, ya. Tapi harus juga amal soleh yang dalam bentuk ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak kondusif, ya. Kalau ibu-ibu baca surat Yusuf, Nabi Yusuf itu diulang-ulang oleh Allah bahwa Nabi Yusuf adalah minal muhsinin. Minal muhsinin ada 5 kali itu, ya. Kenapa disebut muhsinin? Salah satunya tetap beramal soleh walaupun enggak kondusif, ya. Nabi Yusuf tetap beramal soleh kepada saudara-saudaranya yang telah menyakitinya sekian puluh tahun. Tetap beramal soleh walaupun di penjara, ya. Tetap beramal soleh walaupun sudah berkuasa, ya. Begitulah rumah tangga. Allah minta fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan, harus tetap beramal soleh walaupun suasananya tidak kondusif untuk beramal soleh, ya. Jadi bukan dengan prinsip yang orang sering mengungkapkan, ya kalau dia baik saya baik, ya kalau dia melunjak ya saya ngelunjak misalnya, ya. Jadi itu tidak disebut ihsan seperti itu. Jadi tetap mau suasananya gimana, tetap dalam kondisi yang baik. Itulah yang disebut di ayat rumah tangga, fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Baik ibu-ibu, inilah yang bisa kita ingatkan diri kita di dalam menyambut Ramadan ini. Semoga menjadi Ramadan yang
lebih baik dari Ramadan sebelumnya, ya, menjadi Ramadan yang husnul khatimah bagi kita semua insyaallah ya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.